Silakan salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memulai pelajaran kami. Engkau berkati Pak Yusak yang akan menyampaikan pelajaran Tuhan. Engkau berkati kami yang mendengarkan agar apa yang disampaikan Pak Yusak bisa kami simak dengan baik. Engkau berkati alat yang kami pakai Tuhan agar berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Mas sehat? Sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita pelajaran kita lanjutkan. Kita sudah sampai meterai ke berapa, Saudara? Keempat. Sekali. Ya. Ya. Ini slide kita terakhir sampai di sini. Ada tafsiran yang lain tentang kuda putih, kuda merah, dan kuda hitam, kuda hijau kuning. Ini semua tafsiran yang lain, alternatif yang beberapa orang menafsirkannya lain. Ya. Kuda putih itu tafsirkan Kristus palsu itu sebagai hamba Tuhan palsu. Kan sudah banyak sekarang ya hamba Tuhan palsu, ya kan? Yang untuk kepentingan diri sendiri, manipulasi ayat-ayat Alkitab. Oke, karena itu penting sekali lagi setiap bukan cuma pendeta hamba Tuhan yang perlu belajar Alkitab dan mendalaminya sampai belajar hermeneutika, tapi juga setiap jemaat dan orang percaya. Karena kalau tidak nanti akan para jemaat, orang percaya, orang awam itu akan mudah ditipu. Bab ini zaman penipuan luar biasa, ini zaman hoax luar biasa. Masuk hamba Tuhan bikin hoax sekarang ini ya. Kemudian kuda merah itu ditafsirkan sebagai agama palsu. Ada yang menafsirkan itu agama Islam. Rasanya kalau Islam sih selama ini warnanya adalah hijau, bukan merah. Kuda hitam itu ditafsirkan sebagai ateis, kaum ateis. Sekarang makin banyak orang ateis, terutama di kawasan Eropa Barat yang dulunya kantong Kristen dunia yang mengirim misionaris ke seluruh dunia, sekarang sudah banyak yang menjadi ateis. Banyak gereja sudah dijual dan jadi mall. Yang gereja dibeli oleh orang Muslim, jadikan masjid, itu menjadi di Eropa Barat sekarang ini. Jadi itu kuda hitam sudah muncul katanya. Kemudian kuda hijau kuning itu New Age. Ya, New Age tahu ya, pernah dengar ya, aliran-aliran baru yang tidak percaya pada Yesus tapi percaya kepada dunia baru, abad baru yang memulihkan segala sesuatunya, yang prinsipnya berkat kekayaan dan sebagainya. Jadi menurut tafsiran ini semua itu sudah terjadi kan. Jadi sekarang kita sedang menunggu pada meterai kelima. Apa itu meterai kelima? Nanti kita akan pelajari. Tapi sebelumnya saya ingin saudara sekali lagi belajar untuk mengenali mana yang palsu, mana yang benar tentang penafsiran kuda putih, merah, hitam, hijau, kuning ini. Untuk itu saya memberikan PR pada saudara. Pelajari, kita sudah pelajari Matius 24, ya, pasal 24, Matius pasal 24, itu terus menjadi pegangan kita untuk membandingkan dengan kitab Wahyu, arti dari kuda putih, merah, hitam, hijau, kuning itu. Artinya kalau di Wahyu, urutan kejadian akhir zaman itu disimbolkan dengan meterai 1-7 dan seterusnya, berupa kuda putih, merah, hitam, hijau, kuning. Kalau di Matius 24 itu nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tuhan Yesus berbicara langsung tentang urutan-urutan kejadian di akhir zaman. Jadi sudah pelajari itu PR-nya ya. Matius pasal 24 ya. Lalu Markus pasal 13 itu ayat paralelnya di Injil Sinoptik kita. Lalu Lukas pasal 21
Saudara pelajari benar-benar, jadi penafsiran mana yang benar tentang kuda-kuda tadi itu, keempat kuda pertama dari keempat meterai pertama. Apakah yang kita sudah pelajari, yaitu bahwa kuda putih itu menggambarkan tentang datang antikris, kuda merah tentang peperangan, kuda hitam tentang apa, saudara? Ekonomi, ya, hijau kuning dan sebagainya. Itu kita sudah pelajari sampai di situ. Apakah itu semua sama dengan yang Tuhan nubuatkan? Karena harus sama, harus saling meneguhkan, saling mengkonfirmasikan. Yang terakhir kan ada wabah segala. Dan mereka katakan sekarang sudah wabah, sudah ada pandemi, sekarang sedang kita alami, berarti kita sudah masuk meterai keempat. Mana yang benar, saudara ya? Nanti saudara kasih jawabannya ke saya lewat WA. Oke? Jadi belajar membaca, menafsirkan. Sekarang sudah mulai praktek ya. Jangan terus dengar pengajaran dari saya saja, tapi saudara sendiri harus mulai mengembangkan sendiri skill-nya. Adik-adik punya nomor WA-nya Pak Yusak Kang ya? Ya, semua ada ya. Punya? Beberapa. Sudah? Oke. Ada, Pak. Ya, oke, good. Oke. Jadi sekarang kita akan meneruskan ke meterai yang kelima. Jiwa para martir berseru nyaring kepada Allah. Lalu mereka berseru itu karena Tuhan, kapan kita ini diurusin ya? Kok martir sepertinya Tuhan biarin terus terjadi. Tapi Tuhan ingin terjadi penggenapan jumlah martirnya dulu. Mereka yang dibunuh karena firman Allah dan saksiannya itu harus genap dulu jumlahnya. Yang tahu genap dan tidaknya itu hanya Tuhan sendiri. Jadi mereka memang tetap harus bersabar. Inilah bunyi dari meterai kelima. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 bunyinya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Sekali lagi, martir sudah terjadi sejak dari awal. 12 rasulnya Yesus itu 11 martir. Hanya Yohanes saja yang tidak martir dari 12 rasulnya Yesus itu. Jadi sejak dari zaman rasul itu sudah terjadi martir itu. Dan terus terjadi sepanjang masa. Dan kalau cari martir, nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh. Indonesia sudah banyak sekali, gitu ya, martir. Dengar-dengar di Tiongkok juga begitu, nggak tahu. Tapi saya nggak tahu detailnya. Tapi yang saya tahu di Indonesia jelas. Itu terus masih terjadi. Dan ini belum akhir zaman. Sekali lagi. Nanti pada akhir zaman itulah terjadi puncaknya. Terjadi puncaknya. Ketika meterai kelima dibuka, terjadi puncaknya. Kenapa? Karena kita sudah masuk zaman pemerintahan antikris. Yang jelas-jelas anti orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan sendiri nanti banyak di antara kamu yang akan diserahkan dan martir dan mati. Itu sudah Tuhan nubuatkan. Jadi kita itu kadang-kadang suka menengking-nengking, nolak-nolak segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan. Termasuk virus ini pada awal kan banyak pendeta yang menengking virus corona, saudara. Bahkan berani bernubuat pada tanggal sekian hari ini, khususnya pada hari suci agama Kristen pada waktu itu hari Pentakosta atau Paskah itu ya, Paskah. Ya, Paskah tahun 2020 coronavirus enyah karena dia diperintah Tuhan Yesus untuk menengking virus corona. Waduh, berani ngomong gitu, saudara. Aduh, ngeri saya. Inilah model-model nabi palsu, saudara. Walaupun saya percaya hamba-hamba Tuhan ini tidak sungguh-sungguh nabi palsu, tidak mau jadi nabi palsu.
Cuman sok-sokan dengar suara Tuhan katanya. Kalau hamba Tuhan sudah mulai berkata, Tuhan berbicara tadi pagi. Waduh, saya selalu paling super hati-hati sama hamba Tuhan model begini. Ini motivasinya cuma sederhana, saudara, supaya dia kelihatan sakti. Seakan-akan tadi pagi Tuhan Yesus bicara sama saya sendiri, kepada saya sendiri. Yang lain-lain enggak, semua itu terbuang. Saya tok yang dipilih Tuhan Yesus untuk bicara, memberitahukan sesuatu yang dahsyat. Aduh, kalau sudah mulai begitu, nadanya sudah, saudara. Nggak usah didengarin selanjutnya. Ya, modal-modal hamba Tuhan yang mencuri kemuliaan. Bukan niat jadi hamba Tuhan palsu. Dia masih percaya Yesus. Ya, tapi itu tadi. Saya teringat pada kejadian ketika Yesus masuk ke Yerusalem, saudara ya. Yesus masuk ke Yerusalem, dia minta seekor keledai. Ini jelas kontras ya saudara dengan antikris yang naik kuda putih. Ya. Gak mungkin antikris mau naik keledai, walaupun dia kepingin niru Yesus, saudara ya. Keledai bukan kendaraan yang membanggakan, saudara ya. Di Indonesia ada joke sekarang baru-baru ini begini. Orang dulu, zaman dulu ya, orang kaya naik mobil, orang miskin naik kuda. Benar nggak? Tapi orang kaya zaman sekarang di Indonesia, orang kaya yang naik kuda. Orang miskinnya naik mobil, saudara. Ini nyindir calon presiden tempo hari yang menunjukkan gagah-gagahan naik kuda. Punya kuda, itu pasti sugih sekali, itu kaya sekali. Nah, Yesus naik keledai. Satu, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Sampai di Yerusalem, Yesus yang mau rendah hati disanjung-sanjung. Karena pada saat itu Yesus sedang mencapai puncak popularitasnya di Israel, di tanah Palestina, dan Yerusalem pada khususnya. Jadi dia disambut dengan meriah sekali, dengan teriakan Hosana, Hosana, Hosana. Kibaran pohon palem, jubah-jubah digelar di depan keledainya Yesus supaya dinaikin oleh keledainya Yesus. Lalu ini penafsiran liar saya ya. Keledai itu ketika dia berjalan memasuki Yerusalem dinaiki oleh Tuhan Yesus, dia melihat ke kiri ke kanan. Waduh, luar biasa ya sambutannya terhadap saya ini. Semua orang berteriak-teriak Hosana, mengibarkan palem, bahkan memberikan jubah-jubah kerajaan untuk aku naiknya. Aku injak-injak. Wah, memang aku ini hebat sekali. Itu imajinasi saya. Pemikiran keledainya memikir seperti itu, saudara. Kita tahu itu salah atau benar, saudara? Salah. Salah. Kenapa? Kenapa kok salah? Dia salah menafsirkan ya. Benar nggak? Salah menafsirkan kan dia. Yang disambut dan disanjung siapa, saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dia sedang naik di punggung dia, bukannya dia. Dasar keledai apa? Bodoh. Keledai kan bodoh ya? Dasar itu goblok, bodoh, tolol. Inilah sekali lagi gambarannya hamba Tuhan, model-model hamba Tuhan zaman sekarang. Inilah cara hamba Tuhan zaman sekarang mencuri kemuliaan Yesus. Harusnya sambutan dan segala glorifikasi kemuliaan itu ditujukan kepada Yesus, tapi mereka mengira dan mereka menerima sebagai kehebatan dirinya sendiri. Ya, karena kebodohan. Oke,
Jadi jangan jadi hamba Tuhan yang seperti itu, saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan itu seperti itu. Kalau saudara nanti mendoakan jemaat, doakan siapa saja orang yang sakit lantas sembuh, jangan kayak King Kong itu begini, ya, itu mencuri kemuliaan Allah, saudara. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, jadi kalau Anda nanti berdoa dan orang sembuh, itu jangan sedikit pun bermegah, kata Paulus. Karena kita tidak sepantasnya bermegah sama sekali. Tidak ada satupun orang yang sakti yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Benar, saudara? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Sekali lagi, jangan salah. Kalau banyak orang, wah hebat pendeta itu punya kuasa kesembuhan ya. Itu salah 100%. Oke, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Jadi sebaliknya kalau nanti surat berdoa dan orang yang sakit tadi dulunya koma, lantas berdoakan jadi titik. Gimana itu? Mati, Pak. Dulunya koma, saudara. Lalu sudah doakan titik. Saudara tentu berkecil hati, saudara ya. Dulunya sakit, lalu doakan malah mati. Itu salah siapa? Saudara seringkali hamba Tuhan mengalami hal ini kecil hati. Lantas pelan-pelan dia mulai ragu-ragu kalau mendoakan orang sakit. Hanya hamba Tuhan yang bilang sama saya begini, kalau ya sakit-sakit pusing, mual, sakit panu, gitu ya saya doakanlah. Tapi kalau sudah mulai masuk ICU, cancer stadium akhir, udahlah biar hamba Tuhan lain aja yang mendoakan. Risikonya terlalu besar. Salah nggak itu, saudara? Salah. Salah ya, saudara. Sekali lagi, terlalu sering kita sadar tidak sadar mencuri kemuliaan Allah dengan cara itu. Karena kalau berhasil, ya kita bangga tentunya. Merasa kita hebat, itu juga salah. Lalu kalau tidak berhasil, merasa sangat bersalah juga. Itu juga salah. Teologinya juga salah. Karena dia menganggap yang menyembuhkan atau membuat mati dia. Padahal kita tidak ada urusan sedikit pun. Tugas kita cuma satu, mendoakan. Kalau orang sakit ya kita doakan. Minta kesembuhan tentunya. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, itu tidak ada urusan sama kita. Oke? Sembuh urusannya Tuhan, tidak sembuh urusannya Tuhan juga. Jangan berpikir bahwa itu semua akibat kita. Oke? Saya punya teman hamba Tuhan sama-sama mulai bertobat, lalu dia tidak tahu gimana, punya passion, punya beban setiap kali mendoakan orang sakit, suka ke rumah sakit, ya, pelayanannya gitu. Teman-teman gitu dengar teman sakit, lantas dia doakan. Pada pengalaman pertama buruk, saudara, temannya sakit jadi mati, temannya sakit didoakan mati, tapi dia terus nekat karena dia tahu. Doktrinnya dia pegang, teologinya benar, saudara ya. Tugas kita sebagai hamba Tuhan cuma mendoakan titik. Soal sembuh tidak sembuh itu Tuhan 100% yang punya kedaulatan penuh. Sampai suatu ketika dia mendoakan temannya yang sedang masuk rumah sakit, dari jauh temannya melihat dia sudah bilang, please, namanya Hans, jangan doakan saya ya, please, jangan. Karena temannya sudah tahu ini reputasinya hamba Tuhan ini bikin mati orang sakit. Ya tentu keliru juga si pasien ini tadi, saudara. Oke, jadi sekali lagi ada satu lagi saya mau jelaskan. Seorang kaliber Kathryn Kuhlman, sudah pernah dengar nama Kathryn Kuhlman? Ya. Orang pernah dengar ya? Itu sudah Ya. lama sekali. Itu satu generasi di atas Benny Hinn.
dia itu guru rohaninya Benny Hinn, sehingga Benny Hinn meneruskan jejak Kathryn Kuhlman setelah mengadakan KKR kesembuhan. Karena Kathryn Kuhlman itu karunianya, sekali lagi bukan kuasanya. Kathryn Kuhlman, Benny Hinn diberi karunia rohani, kesembuhan ilahi. Oke, itu beda ya, bukan punya kuasa. Kuasa tetap ada di Tuhan Yesus. Dia hanya diberikan karunia. Kalau karunia dengan punya karunia dan tidak punya karunia itu sebenarnya bedanya begini. Kalau orang tidak punya karunia, seperti tadi teman saya hamba Tuhan, itu mungkin nggak punya karunia rohani kesembuhan. Jadi kalau dia doakan 10 orang sakit, mungkin yang sembuh cuma 1 atau 2. Yang lain mati atau tidak sembuh. Tapi kalau orang punya karunia kesembuhan, doakan 10 orang sakit, mungkin 5-6 orang sembuh. Lebih tinggi persentasenya. Itu bisa diamati seperti itu. Nah, Kathryn Kuhlman ceritanya, setelah dalam pelayanannya 30-40 tahun, mungkin menyembuhkan puluhan ratusan ribu orang dalam KKR besarnya. Pada akhir kehidupannya, pada hari tuanya, dia mengalami sakit yang parah sekali. Dan dia berulang-ulang meminta kepada Tuhan kesembuhan, tidak sembuh. Mulai ada kepahitan. Mulai ada kepahitan dalam hidupnya. Sayang sekali, saudara. Dia dipakai Tuhan pada masa mudanya, tapi pada masa tuanya, bahkan dia sendiri yang sakit, itu tidak Tuhan sembuhkan. Setelah akal pikiran sehat manusia biasa, yaitu logikanya kecewa. Ya kan? Kalau sudah ngalamin itu, mungkin sekali kecewa. Saya juga mungkin sekali akan kecewa. Tapi sekali lagi, teologi yang benar, doktrin yang benar tentang kesembuhan yang kita harus pegang adalah sembuh tidak sembuh adalah hak kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Yang kita tidak punya sedikit pun kuasa untuk intervensi. Karena kenapa saudara? Terlalu banyak hamba Tuhan yang cenderung mendikte Tuhan. Dalam arti dia berdoa seakan-akan memerintahkan Tuhan untuk menyembuhkan kasusnya, pasiennya yang dia sedang doakan. Ya kan? Sudah itu kecenderungan itu terjadi di mana-mana. Saya dulu juga sering melakukannya. Itu karena itu menunjukkan, wah ini pendeta yang penuh iman. Yang mengklaim sembuhan dalam nama Yesus. Bilur dengan kuasa bilur-bilurnya. Aku perkatakan, engkau sembuh saat ini juga. Doanya semacam itu biasanya, saudara. Sehingga pada waktu itu saya pernah ditanya dalam situasi saya masih belajar seperti itu, saya suka klaim begitu. Lalu saya menyadari ada sesuatu yang salah ini, saudara. Kita terlalu menggunakan otoritas kuasa Tuhan secara salah dan berlebihan. Karena sekali lagi Tuhan punya kedaulatan penuh atas segala sesuatu. Oke, jadi saya kemudian ditanya gini, orang begini, ada orang yang berdoa suka berdoa, dia mengatakan setelah berdoa panjang-panjang, lalu Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Orang itu bilang, kok saya rasa doa seperti ini, doa bukan orang tidak beriman ya. Udah hamba Tuhan berdoa kehendak-Mu yang jadi, tidak beriman. Menurut Pak Yusak gimana? Di situ saya dibukakan. Ya. Bayangkan saudara, kalimat biarlah kehendak-Mu yang jadi itu ada di mana, saudara? Sudah bisa ketemu di mana? Hanya di doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ingat ya saudara? Ya. Taman Getsemani, Tuhan mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendak-Ku, Bapak, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi.
3 kali. Sudah seperti itu. Jadi saya pikir, waduh, kita ini selama ini lebih sakti dari Tuhan Yesus kalau begitu. Kita suka berdoa, mengklaim, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sama sekali tidak pernah pakai kalimat akhirnya ditutup dengan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena kalau kita mengatakan hal itu seperti kita tidak beriman. Seperti kita dipermalukan di hadapan orang yang mendoakan kita. Memang paling aman, saudara. Ada yang bilang, memang paling aman doa itu ya. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa paling aman. Sebab kalau tidak sembuh ya kehendak Tuhan. Sudah dikunci gitu. Dengan kalimat itu. Jadi tidak boleh doa seperti itu. Untuk kalangan tertentu. Saya selalu berkata bahwa yang benar adalah yang kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Sebab kalau ada orang yang mengatakan itu tidak baik, itu tidak beriman, berarti dia itu mengklaim dirinya lebih beriman daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengatakan kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak-Ku. Tuhan Yesus mengajarkan kita, meneladankan pada kita doa seperti itu. Jika kalau ada orang tidak suka doa seperti itu, berarti dia lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Kembali pada Kathryn Kuhlman, ada hampir dia marah dan kecewa sama Tuhan di akhir hidupnya, tapi pada akhirnya Tuhan beri kesadaran, kembalikan pada doktrin awal. Jadi sekali lagi saudara hamba Tuhan yang sudah dipakai hebatnya kayak Kathryn Kuhlman pun masih dapat miss dalam penafsiran tentang tadi kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan yang berdaulat penuh tadi. Selalu manusia cenderung itu karena aku hebat. Hebatnya di mana? Aku punya sesuatu yang Tuhan senang sehingga aku dipakai Tuhan untuk menyembuhkan ratusan ribu orang. Pasti akunya orang unggul. Masih super dibanding yang lain-lain. Itu banyak hamba Tuhan, kok hanya aku yang dipakai. Kan mesti ada yang kehebatan. Seringkali orang jatuhnya di situ. Satu, saudara. Itu mencuri kemuliaan lebih lagi. Jadi, jawabannya sederhana. Paulus pernah ngalamin hal itu. Jawabannya, cukuplah kasih karuniaku. Ya, Paulus ketika minta duri dalam dagingnya dicabut oleh Tuhan. 3 kali dia minta. Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya selama ini kalau Kathryn Kuhlman, Benny Hinn dan sebagainya diberikan segala karunia itu sehingga dia dapat dipakai sebagai saluran lah menyembuhkan orang banyak. Itulah karunia yang luar biasa dan itu sudah lebih dari cukup. Tidak usah minta yang lain lagi. Tuhan begitu. Tapi untuk Paulus Tuhan tambahkan koma ya saudara. Tuhan itu selalu kalau memberikan sesuatu yang keras, tegas dan pahit, kadang pahit tanda kutip, itu selalu ada penjelasannya. Ketika Paulus dijawab cukuplah kasih karuniaku padamu, itu kan sebenarnya jawaban halus untuk ditolak, untuk menolak ya. Tuhan menolak permintaan Paulus. Tapi diberi penjelasan koma di belakangnya. Karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Paulus ini, saudara, punya latar belakang yang saya sangat mengerti. Karena saya kurang lebih punya model yang sama dengan Paulus. Tuhan berikan karunia pada Paulus kecerdasan intelektual yang tinggi sekali. Mungkin kalau IQ-nya Paulus itu diukur sekarang mungkin 200-an gitu. Pandai sekali orang itu, smart guy. Dan orang yang cerdas dan IQ tinggi seperti ini cenderung menjadi menggunakan kekuatan dan kelebihannya daripada mengandalkan Tuhan. Oke? Jadi karena itu Paulus dikasih dalam daging secara khusus oleh Tuhan, sengaja supaya dia belajar bergantung pada Tuhan, supaya dia belajar bahwa aku ini lemah, tidak punya apa-apa,
Ya, baru dikasih duri dan daging sedikit saja, sudah seperti nggak berdaya apa-apa. Itu untuk menunjukkan bahwa segala kelebihannya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saya menyadari sekali itu. Karena saya juga sering begitu. Mengandalkan kecerdasan, kepintaran saya. Sehingga Tuhan selalu memberikan semacam kelemahan dalam hidup orang-orang seperti itu. Supaya dia sadar. Nah, ini kembali kepada martir. Ya, jadi materai kelima bicara tentang nanti akhir zaman pada pemerintahan antikris akan sangat banyak martir, memuncak tinggi sekali. Jumlahnya sampai genap semuanya. Karena itu saudara, sekali lagi Anda yang masih berusia muda, saya perkirakan sebagian besar dari Anda akan mengalami akhir zaman itu. Saya mungkin tidak ngalamin. Pak Yonatan, Pak David mungkin tidak ngalamin akhir zaman. Mungkin karena umur kita sudah di atas 70 semua, saudara. Ya, Alkitab kan berkata umur manusia 70 tahun. Ya, kalau beruntung dia bisa mencapai 80 tahun. Tapi kalau sudah lewat 80 tahun, yang dibanggakan cuma penderitaan, saudara, dan kesusahan. Itu kebanggaan orang di atas 80 tahun. Oke, jadi Anda harus bersiap. Sebagian dari Anda akan mengalami martir pada zaman antikris. Itu harus Anda siap mental dari sekarang. Enggak semua, enggak semua. Itu orang pilihan. Ada sebagian dari Anda yang terpilih untuk jadi martir. Jangan berdoa, terus jangan pilih aku Tuhan, pilih dia saja sebelahku. Maksudnya supaya Anda siap, semua orang bisa jadi martir. Walaupun bukan semuanya. Tapi kan saya sudah pernah bercerita pada kesaksian seorang hamba Tuhan yang mengalami dibakar ya saudara ya. Jangan khawatir. Seperti Stefanus pun ketika dirajam dia juga tidak merasakan penderitaan itu. Perlindungan Tuhan tetap selalu ada selagi saudara menjadi martir, mengalami penyiksaan dan kematian itu, ataupun tidak, tetap Tuhan Yesus selalu menyertai Anda. Jiwa-jiwa yang martir itu disembunyikan dulu, disimpan dulu di bawah altar, saudara. Jadi dikatakan di ayatnya. Ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini teriakan, wajar teriakan dari jiwa-jiwa yang menderita martir yang masih tersimpan di bawah mesbah itu. Karena mereka menyaksikan terus berdatangan rekan-rekan kerja mereka satu-satu berdatangan masuk ke altar itu, berarti itu juga martir matinya. Saudara. Mereka melihat itu sehingga mereka berseru seperti ini. Kayaknya ini seperti darahnya Habel yang sudah di kitab Kejadian. Ketika dia berseru, ketika dia dibunuh oleh Kain, berseru pada Tuhan. Ini gambarannya sudah ilustrasi ya saudara. Martir-martir yang Tuhan simpan sembunyikan di bawah altar. Ini gambaran dari para martir itu. Dan pada mereka diberikan sehelai jubah putih. Bukan cuma diberikan sehelai jubah putih saudara, pada para martir. Belum bertindak. Dan pada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadiannya memang harus begitu, saudara. Jangan tanya saya, kenapa harus begitu? Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua adalah rencana dan kehendak Tuhan. Dan kita tahu rencananya selalu baik pada akhirnya, pada waktunya. Jadi kita selalu diminta sabar.
Karena itu sabar ini paling susah. Sabar ini adalah karakter ilahi yang paling susah menurut saya untuk dicapai. Nggak kalah susahnya dengan kasih. Menjadi penuh kasih. Ada orang yang bilang lebih mudah kasih daripada sabar. Sabar itu luar biasa susahnya. Paling tidak enak itu menunggu. Benar, saudara? Menunggu paling tidak enak ya. Mungkin kita semua sekarang sedang menunggu vaksin, saudara. Kapan kita dapat bagian giliran vaksin? Mesti sabar, saudara ya. Nomor satu, tenaga kesehatan dulu, saudara ya. Baru yang lain-lain. Lalu lansia, saudara, di situ katanya. Saya, Pak David, Pak Yonatan, setelah tenaga kesehatan dan para ABRI, tentara, polisi, itu lansia yang divaksin. Di beberapa negara punya policy yang terbalik. Lansia terakhir itu. Tidak ada gunanya lansia divaksin. Yang muda-muda dulu yang produktif, supaya ekonomi berjalan. Lansia divaksin, tidak divaksin, ya 2-3 tahun mati. Logikanya begitu, saudara. Jadi buat apa buah-buah vaksin? Yang penting itu roda ekonomi. Jadi yang muda-muda, yang perlu bekerja, menjalankan roda ekonomi. Tua-tua ada pensiun, biar pensiun lah. Kalau beruntung dia masih bisa lewat dari COVID. Kalau tidak beruntung ya sudah, diterima saja. Sabar, menunggu vaksin terakhir. Nggak tahu polisi di Indonesia nanti gimana tentang vaksin ini. Harus sabar Pak David dan Pak Yonatan. Mereka diberi sehelai jubah putih. Apa ini artinya, saudara? And a white robe was given to each of them. Ya, jadi dan sebuah jubah sehelai jubah putih diberikan kepada setiap daripada mereka. Menurut saudara apa artinya ini? Kenapa cuma dikasih sehelai jubah putih? Ada yang mau menafsirkan? Ayo, kita mulai belajar menafsirkan, belajar praktek menafsirkan. Ayo, silakan. Tidak ada jawaban yang salah. Apa artinya, saudara? Kenapa diberi sehelai jubah putih? Ya, silakan. Saya mau dengar. Tidak usah takut, tidak usah serahkan siapa-siapa. Semua boleh bicara langsung. Ya. Melambangkan bahwa mereka sudah layak, Pak. Sudah layak, oke, putih bagus lah, tanda kesucian, boleh. Tapi dia kenapa kok dikasihkan kepada mereka? Ya, ya. Ini satu pengakuan penghargaan dari Tuhan Yesus sendiri pada para martir, penghargaan khusus seperti piagam, medali. Kalau orang punya prestasi kan diberikan piagam atau medali kan ya di dunia. Dan di semacam itu penghargaan dari Tuhan. Kau termasuk kelompok orang kudus, oke, yang mati dalam iman percaya, mempertahankan iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini penghargaan tertinggi. Mungkin kalau bintang Mahaputra dan macam-macam gitulah, ya, yang dianugerahkan pada para pahlawan. Bintang Mahaputra tertinggi itu diberikan pada para martir. Oke. Lah, sekarang kita akan masuki mantra yang ke-6. Gempa bumi dahsyat. Bumi dahsyat disertai tanda-tanda astronomi yang mengerikan. Matahari menjadi hitam, bulan jadi merah, bintang-bintang pada berjatuhan. Ya, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Ya, sedikit gambaran ini tentang bintang-bintang yang berjatuhan, bisa saja meteor, bisa saja benda-benda langit yang berjatuhan bernabrak bumi, atau juga ada yang menafsirkan ini perang nuklir, bisa macam-macam.
Dan itu tidak penting. Yang penting adalah ini kejadian yang sangat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini ayatnya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi seluruhnya bagaikan darah. Ya, ini dahsyat sekali kejadiannya. Kalau udah earthquake dalam skala Richternya sudah 9 ke atas sampai 10, itu sudah namanya megaquake, saudara ya. Ini benar-benar the end is near. Karena memang kita sudah masuk akhir zaman kalau sudah sampai pada meterai ke-6 ini, sudah di tengah-tengah akhir zaman. Gempa buminya sampai mencapai skala Richter 10,0. Itu terbesar yang mungkin terjadi. Sebab gempa bumi diukur dari skala Richter dari 1, 0 sampai 10 paling maksimal. Dan selama ini gempa bumi dimanapun dan kapanpun belum pernah mencapai 10,0. Sebab itu mencapai puncaknya, benar-benar mencapai puncaknya. Dan diperkirakan pada akhir zaman nanti gempa buminya sampai 10,0. Tapi sudah ada yang mendekati, saudara. Indonesia tahun 2004 di Aceh gempa buminya ada yang mencatat 9,9, ada yang catat 10,0, saudara. Kemudian akhirnya dikonfirmasi oleh beberapa pencatat gempa di dunia itu antara 9,8 dan 9,9. Itu besar sekali, terbesar, itu pecah rekor, benar-benar rekor tertinggi yang pernah terjadi. Karena itu tidak heran terjadi tsunami yang begitu dahsyatnya, tingginya gelombang laut yang masuk ke pantai Aceh itu sampai 20 meter. Teman-teman yang dari RJF Jakarta yang menyaksikan, yang datang ke sana pada hari-hari pertama itu, pohon-pohon itu terpangkas pada ketinggian 20 meter ataupun ada tandanya gitu, 20 meter. Dan korban jiwa pada saat itu 300.000 orang mati. 300.000, banyak sekali loh itu, saudara. Banyak sekali, saudara. Dan 100.000 orang mati. Sekali lagi ini saya kembalikan kepada penafsiran. Sekali lagi setiap peristiwa itu selalu gereja Tuhan menafsirkan macam-macam. Pada saat itu gereja Tuhan rata-rata ya, gereja karismatik selalu menang. Inilah pembalasan Tuhan. Ya, Tuhan sedang marah sama serambi mereka. Kalau dikaitkan kejadiannya, pada tanggal 24 Desember malam, ada sekelompok orang, satu-satunya orang Kristen dan gereja di Aceh yang mau merayakan Natal, lalu mereka dilarang, tidak diberi izin. Sehingga larilah mereka naik ke bukit-bukit. Dan pada tanggal 25 malam, mereka merayakan hari Natal di atas perbukitan dalam suasana yang prihatin tentunya, karena tidak ada jam gedung gereja yang memadai. Lalu tanggal 26 pagi terjadilah tsunami itu. Jadi langsung dikaitkan. Rasain lu. Larang-larang orang Natal. Dan yang orang Natal itu 30-an orang, saudara. Cuma 30 orang. Rasain 30 orang dibela Tuhan, dibalas 300.000 orang. Rasain. Saya begitu dengar berita itu ada sesuatu yang salah langsung saya. Ini euforia gereja-gereja dengan tsunami di Aceh. Happy gitu loh. Gembira musibah itu besar pada saudara sebangsa tanah air. Gereja Tuhan merayakannya gitu, saudara. Kan ada sesuatu yang salah. Tanyanya apa benar menurut saudara? Tuhan membalaskan
kejahatan orang Aceh pada segelintir orang Kristen 30 orang dengan membunuh 300.000 orang. Apakah itu sifat Yesus Kristus yang kita kenal? Yang mau tanya sama saudara. Tidak, saudara ya. Jadi itu sebaliknya, itulah iblis, kerjaan iblis. Semua bencana alam itu kerjaan iblis, saudara. Makanya dihardik oleh Yesus ketika badai di Danau Galilea, itu dihardik oleh Yesus bencana alam itu, saudara. Jadi kalau ada yang nafsirkan bencana alam itu dari Tuhan, maka kalau peristiwa Galilea itu berarti badai itu bikinannya Allah, lalu yang menghardik Allah Putra Yesus Kristus. Waduh, kacau, saudara. Ya. Yesus yang menghardik menangking setan karena iblis mau membinasakan Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya pada waktu itu. Mereka berkali-kali berusaha membunuh Yesus dan murid-muridnya karena mereka tahu nanti itu akan jadi gereja Tuhan yang besar dan sebagainya yang hancurkan kubu-kubu mereka. Jadi mereka mau membunuh dan tentu saja tidak pernah berhasil. Tapi usaha, namanya usaha kan boleh, saudara. Iblis berusaha bunuh, binasakan. Sekali lagi peristiwa Aceh jelas. Kerjaan iblis adalah membunuh, membinasakan, menghancurkan. Dan itu yang terjadi di Aceh. Membunuh, membinasakan, menghancurkan. Jelas sekali sifat-sifat iblis. Ya, oke, sampai di sini waktu saya sudah habis. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan dan saya berikan waktu kepada Pak David. Terima kasih Pak Yusak. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Yuk kita, kalau ada pertanyaan silahkan bisa call atau teks WhatsApp ke Pak Yusak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Yusak. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pagi hari ini nih. 2 session pagi hari ini. Silakan. Ya, mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan dan bimbing-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan pelajaran kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah Pak Yusak yang telah mengajar kami tadi ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang kami terima ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi setanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak David, boleh tanya sedikit WhatsApp